Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, mata kuliah jaringan komputer 2. Baik, kita masuk ke materi kita mengenai routing ya. Sebelumnya kita sudah membahas yang namanya DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Kita akan coba membahas routing. Routing itu adalah teknik untuk mencari rute yang terbaik. Ya, anggap saja lah seperti kita mencari sebuah alamat atau jalan tertentu. Kita pengen mencari rute yang terbaik, pasti mencari rute yang nggak ada macetnya, kita pengen rute yang lancar dan sebagainya, gitu ya. Protokol routing itu berdasarkan cakupannya dapat dikelompokkan menjadi 2. Nah, dulu routing itu dikenal sebagai Interior Routing Protocol atau disebut Independent Network System. Dia artinya dia yang hanya bekerja di dalam suatu tempat saja, ya, cakupannya cuma kecil. Kemudian Exterior Routing Protocol yang bekerja antar beberapa buah Independent Network System. Ya, jadi memang kelanjutan dari IRP ini. Berdasarkan algoritmanya atau proses, ada routing ini dibagi dengan 3. Pertama, distance vector. Distance vector itu artinya dia akan mencari jalur yang terdekat saja, tidak memikirkan kecepatan. Ya, yang penting, ternyata kalau mau jalan ke sini cepat gitu ya. Dia nggak memikirkan apakah jalannya itu jelek, berlobang dan sebagainya. Itu maksudnya dari distance vector. Kalau link state, dia akan memikirkan kecepatan. Ya, yang penting apakah ini kalau walaupun jauh, yang penting nggak ada macetnya, lancar badai gitu ya. Nah, itulah link state. Ya, contoh routingnya yaitu OSPF versi 2. Ini memang khusus jaringan yang lumayan berskala besar, yang minimal antar benua lah gitu ya. Kemudian hybrid ini EIGRP, Exterior Independent Gateway Routing Protocol, ya. Yang mana ini memang jaringan yang sangat-sangat bisa digunakan untuk jaringan internasional, ya. Misalkan pokoknya banyak negara lah, ya, hampir sama seperti itu ya, dunia bisa menggunakannya. Protokol routing di sini dari distance vector itu, ya, adik-adik semua bisa baca. Distance vector itu dia akan melihat jarak yang saya bilang tadi. Distance ditemukan berdasarkan cost yang ditentukan dari jumlah host yang dilalui rute. Ya, vektor itu ketika data akan di-forward ke tujuan, maka data tersebut pasti melalui network interface agar sampai ke tujuan. Ini vektor ini tidak dianjurkan untuk network atau jaringan berskala besar. Untuk link state itu kebalikannya dari distance vector. Ya, link state itu dia pasti menentukan dan tipe koneksi setiap rutenya atau linknya, yang mana menghasilkan sebuah perhitungan metrik. Kemudian protokol yang dapat mengetahui apakah sebuah yang disebut sedang down atau up. Ya, dia akan tahu ini rute ini sedang ada masalah atau lagi macetnya atau jalannya agak sedikit berlubang ya. Nah, itu ya kalau link state. Kalau misalkan ada masalah, dia akan mencari jalur yang cepat. Kemudian dia sangat cocok untuk diimplementasikan pada network yang berskala besar, ya. Sekaligus dia juga bisa mengetahui perubahan topologi dengan cepat. Hybrid ini gabungan dari fitur distance dan link state ini, ya. Jadi contoh protokolnya ialah EIGRP. Jadi kalau misalkan kita punya 10 router, alangkah bagusnya kita akan gunakan protokol EIGRP, jangan protokol OSPF, gitu ya. Kita gunakan EIGRP. Nanti kita akan pelajari ini maksudnya apa. Baik, protokol routing ini sebagai contohnya, kalau distance vector dia akan, kalau misalkan anggap saja ini A, B, C, D. Ini A, B, C, D. Kalau distance vector, kalau dia pengen ke D, dia akan mencari jalur terdekat. Artinya tetangga aja gitu. Kalau link state dia akan melihat kecepatannya. Kalau AB itu kecepatannya sampai MB ya. Nah, kalau misalkan distance vector dia nggak memikirkan kecepatan, yang penting
tujuannya sampai gitu. Nah, baik ya. Ini bisa dibaca penjelasannya adik-adik semua. Silakan di pause saja nanti. Kemudian teknik routing itu ada dua, routing statik dan routing dynamic. Nah, kita akan pelajari dulu routing statik. Yang mana yang statik itu dilakukan secara manual. Kalau routing dynamic itu seorang administrator tidak perlu mengupdate patch atau jalur jika terjadi atau penambahan router atau penambahan perangkat. Nah, biasanya digunakan ini untuk topologi jaringan yang berskala besar. Nah, baik ya. Jadi konfigurasi routing statik itu dibagi juga ya. Pertama next hop address yang sudah kita pelajari, yang mana nanti kita harus tahu berapa alamat gerbang masuk untuk menuju ke jaringan yang dituju atau area yang dituju. Kemudian yang kedua directly connected. Nah, directly connected ini kita nggak perlu mengetahui berapapun alamat address-nya, IP-nya. Yang penting kita tahu interface berapa yang dari router yang terhubung ke router lainnya. Nah, gitu ya. Nanti kita lihat. Baik, kita akan coba ya. Routing statik. Baik, adik-adik semua, silakan buka packet tracer-nya. Saya akan menggunakan latihan yang sebelumnya, yaitu di HCP. Ini saya hapus saja. Ini boleh, jangan dihapus saja, nggak usah. Yang mana ini IP-nya 172.30.10.124. Ini kita sudah konfigurasi IP ya. Kalau kita scroll, kita klik ini, kita arahkan pointer kita. Ini IP-nya adalah itu sudah kita set. Ini kalau kita arahkan sini, IP-nya sudah secara DHCP, gateway-nya sudah, DNS-nya sudah. Nah, selanjutnya kalau belum ya silahkan konfigurasi sendiri ya adik semua. Selanjutnya kita akan coba tambahin router baru di sini. Tambahin router baru, kemudian tambahin juga switch seperti biasa. PC-nya 2 buah. Ya. Kemudian kita sambungkan kabel di sini. Ambil yang gig 00, kemudian ambil yang terakhir saja. Ini baru kayak ini ya, pakai automatic saja. Kalau antar router dengan router ini, kita bisa menggunakan kabel cross. Atau nanti kita akan coba kabel serial, yang ini. Yang ada tanda jamnya. Nah, kalau ada tanda jam nanti ada tambahan perintah ketika kita ngeset IP-nya. Jadi di cross, kita klik ini. Ya, ini 01, ini 02. Nah, kita bedain ya. Nah, gitu. Baik, kemudian kita akan kasih IP, ini misalkan IP-nya 10.110/30. Nah, ini karena 30/30, IP yang valid itu cuma 2, ya. 30, gimana cara mencarinya? Itu semua bit kan 32. 32 kurang 30, 2. 2 pangkat dari hasil pengurangan ini, 2. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. IP yang tersedia 4. Kalau IP yang valid, 4 dikurang 2, jadinya 2. Nah, gitu ya, semoga paham. Baik, di sini berarti saya misalkan ini untuknya 11. Di sini saya buat 12. Nah, gitu ya, adik semua. Jadi nanti ini 10.111, di sini 10.112. Kemudian untuk jaringan area yang B ini, saya misalkan area IP-nya 192.168.101/24. Nah, gitu ya. Jadi ini anggap saja saya kasih warna gitu. Saya kasih warna, misalkan ini warna pink. Ya. Pink, kemudian oke. Nah, gitu ya. Ini pink, kemudian ini yang warna biru misalkan. Ya. Sip. Sudah. Ini area A, area B. Jadi kita sudah di sebelumnya di DHCP routernya router apa kemarin? Router A ya. Jadi sini ini kita ubah dengan cara double klik R strip A. Kemudian ini adalah router B. R strip B.
Untuk area A kita sudah konfigurasi pada materi kita di ACP kemarin sebelumnya. Nah, untuk yang ini kita konfigurasi juga. Masuk ke router ini. Oh ya, adik semua, maaf. Ada kelupaan di sini. Di sini kan ada interface GIG01 yang IP-nya 10.1.1.1. Maka dari itu kita konfigurasi dulu ya. Ya, jadi kita klik ini ya. Kita masuk enable konfigurasi terminal. Masuk ke interface-nya gig G01 IP add 10.1.1.252. Tadi slash-nya 30 ya, 252 enter no sh. Baik. Di sini kita lihat karena kita aktifkan ini belum hijau ya. Karena apa? Ini belum aktif. Dia harus sama-sama aktif baru nanti dia hijau. Jadi kita cek dulu, arahkan kursor sini, pastikan IP-nya sama. Nah gitu ya, kelihatan 10.1.1.1/30 ya. Untuk yang gig Ethernet 01. Nah sudah. Jika ada yang salah, mana tahu adik semua ke set yang 02, ya hapus saja no IP add gitu ya. Kemudian baru set IP yang baru untuk gig 01. Sip. Jika sudah, kita masuk ke router B. Router B, sini seperti biasa CLI, kita cek ya adik-adik semua. Ini interface GIG02 10.1.1.2. Ya, di sini saya buat no, karena ini baru. Enable, konfigurasi terminal, saya rubah hostnya dulu. Hostname, RB. Kemudian interface GIG01, betul ya? 01, oh maaf, GIG02. GIG02 IP add 10.1.1.252 no sh. Oke, sip. Sudah, dia langsung hijau. Setelah itu kita set IP untuk area yang di sini. Yang mana IP untuk GIG00 192.168.101/24. Jadi kita exit dulu. Atau adik-adik bisa juga ya, kalau nggak exit bisa juga langsung aja ketik int gig00. Nggak masalah ya, kalau pengen exit boleh juga ya, supaya memudahkan kita paham. int gig00 IP add 192.168.101 ini no sh. Sip, exit dulu. Sudah nih, sudah. Nah, ini IP-nya pengen di ACP seperti biasa ya. Yang kita lakukan sama yang sebelumnya. Jadi, seperti biasa kita buat IP ya, DHCP pool ya, pool. Kemudian kita buat misalkan nama poolnya DHCP untuk router B, default router. Ini saya singkat aja dev saja, boleh. 192.168.101 network, saya singkat dengan net. 192.168.100 ya, subnet masknya sebutkan. DNS-nya bisa juga 8888. Enter, sudah. Kalau pengen pakai exclude juga boleh juga ya. Ya terserah aja ya. Kalau pengen boleh, kalau enggak usah. DHCP exclude. Nah, sebutkan IP yang tidak boleh yang tidak boleh digunakan oleh si klien nantinya. Nah, oke ya. Ini nggak usah. Sip, kita set IP-nya semua PC seperti biasa. Pastikan dapat IP. Oke. Sudah, kita set IP di sini. DHCP. Sudah ya, adik semua. Kita tes dulu per area. Tekan huruf P atau klik ini boleh. Huruf P juga atau huruf P bisa. Klik ini, klik satu router. Sukses ya. Kalau ini ke sini belum bisa karena harus di routing dulu. Pastikan dulu ini saling bisa ping ya. Kemudian sini ke sini bisa. Nah, gitu. Ke sini bisa. Siap. Selanjutnya, kita harus melakukan routing supaya area A dan area B bisa terkoneksi. Caranya gini, untuk routing kita harus punya rumus. Rumusnya seperti ini ya dari semua.
Misalkan router A ini dia pengen masuk ke sini, bisa berkomunikasi dengan area B. Nah, perintahnya adalah IP route spasi network address yang ada di sini, spasi netmasknya berapa, spasi pintu gerbangnya, IP pintu gerbangnya berapa, atau disebut dengan hop address. Jadi pintu gerbangnya untuk masuk ke area B sini ya. Karena dia dari sini putar, keluar dia pintu gerbangnya ke sini. Berarti dia harus masuk dulu ke sini baru bisa mengakses yang ini. Nah, gitu ya. Oke. Jika sudah paham, kita coba ya. Kita exit dulu. IP route berapa, perhatikan ya, ini kita berada di router A. IP route, kemudian network address dari tujuan, misalnya 192.168.100 ya, ini yang network address pada area B, subnet masknya 0 ya, baru pintu gerbangnya berapa. Nah, kalau menggunakan the extend vector, tadi materi kita bisa kita lihat. Nah, di sini kalau menggunakan next hop address, kita harus sebutkan di sini ya, Dedek. Kita harus sebutkan berapa sih alamat IP yang di sini. Berarti 10.1.1.2. Tapi kalau kita pengen menggunakan yang ini directly connected, maka kita harus menyebutkan interface-nya. Berarti interface-nya gig 02. Kalau misalkan kita kepasang gig 01 gimana? Ya nggak masalah, sebutkan aja gig 01. Kan dia sama di sini, nggak masalah. Dia routernya akan tahu kok tujuannya ke sana. Gitu ya. Baik, kita klik di sini, kembali ke router. Jadi kita gunakan next hop address saja supaya lebih mudah. 10.1.1.2. Sudah nih. Oke, N. Kita N dulu. Sudah. Baik, maaf. Tambah lagi di sini. Kemudian untuk area B. Nah, kalau area B pengen akses A di sini, ya sama aja. IP route, network address di sini, kemudian subnet masknya, kemudian gerbangnya. Gerbang masuknya dari mana? Berapa alamat IP-nya? Berarti di sini 10.1.1.1. Ya, kita klik B-nya. Kemudian IP route berada di global konfigurasi ya. IP route 172.30 ya, 30 di sini ya. 30 10 0 ya, sama, kemudian 10.1.1 gitu. Enter. Sudah. Kemudian baru N. Kalau misalkan kita salah ketik IP route-nya gimana? Nah, salah ngetik IP network address gitu ya. Ya, tinggal hapus aja. No IP route. Nah, dia akan menghapus semua perintah no IP route. Kayak gini. Maaf. Sebutkan lengkap-lengkap ya. Sebutkan lengkap-lengkap. Jadi no. Kayak gini. Nah, sudah. Ya, gitu ya teman-teman. Gitu ya adik-adik semua. Kita ketik lagi. Ini tekan keyboardnya atas bawah ya, supaya kita bisa kembali ke perintah yang sebelumnya. Dah, sudah, kita cek dulu nih ya, adik semua. Apakah dia bisa terhubung? Kita tekan P, klik ini, in progress. Kita coba double klik sini maksimal 5 kali. Nah, sudah nih. Jadi kita coba lagi ke sini ya. Kita double klik. Successful. Baik. Gimana adik-adik semua? Semoga paham ya. Kalau misalkan belum paham ya silahkan back lagi videonya. Jadi nanti PC ini dia bisa meremote router ini menggunakan telnet atau SSH. Asalkan nanti protokolnya sudah diaktifkan pada router di sini. Misalkan router ini pengen bisa diakses ya oleh PC lain yang ada di router A. Ya. Nah, jadi ini untuk tugasnya adik-adik semua, silakan tambahkan protokol
di sini protokol Telnet dan SSH, sehingga nantinya PC-PC yang di sini bisa terhubung, ya, bisa terhubung atau meremote router B ini menggunakan protokol Telnet dan SSH. Dan kemudian tambahkan juga ketika sebelum masuk ke privilege mode, dia dimintakan password yang perintah kemarin, enable secret nomor BP. Nah, gitu ya adik semua. Baik, mungkin sampai di sini dulu materi kita tentang routing. Oh ya, terakhir adik semua, kalau misalkan nantinya pengen menyimpan hasil pekerjaan kita ini, kalau misalkan kita simpan, kemudian kita buka lagi, ini perintahnya akan hilang. Karena artinya dia nge-reboot, ya, atau nge-restart. Jadi kita harus menyimpan semua konfigurasi yang kita buat ini. Caranya, konfigurasi yang kita buat ya cukup bagian di router saja. Baik, kita masuk ke router. Kemudian ketikkan perintah di bagian privilege mode. Copy, R, tekan tab, kemudian S, tekan tab. ST, tekan tab. Sudah. Destination file name langsung aja enter. Oke ya. Itu aja perintahnya kok ya adik semua. Sama juga untuk router B. Ya, sama aja. Kalau misalkan lagi berada di konfigurasi terminal, ketik aja do, bisa juga do copy copy rst. Nah, gitu ya, boleh. Kalau misalkan lagi berada di konfigurasi terminal, tambahkan do. Tapi kalau lagi berada di privilege mode, ya nggak usah pakai do, langsung aja copy rst. Sudah. Jadi perintahnya sudah disimpan. Baik ya adik-adik semua, di hasil pekerjaan ini bisa disimpan di sini, save gitu ya. Save, saran saya save ya. Di pertemuan kita, misalkan di sini mengajar ya. Baik, silakan disimpan pekerjaannya, misalkan latihan ya. Latihan routing static. Nah, gitu. Nanti kalau dibuka baru bisa kembali seperti ini lagi. Oke, adik-adik semua, jangan lupa tugasnya ya, konfigurasi seperti biasa. Tugasnya adalah tambahkan ini perintah atau fitur supaya nanti PC-PC yang ada di area A bisa nge-remote router B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.